Seorang narapidana melihat bahwa di barak seberang ada seorang pria tua yang setiap kali makan mie, diam-diam menyelipkan sepotong mie panjang ke bawah meja. Melihat ini, rasa penasaran narapidana itu pun tumbuh, dan ia mengintip ke bawah. Sekilas pandang itu akan mengubah takdirnya. Di bawah meja ternyata ada seekor tikus yang diam-diam dipelihara dan dijinakkan oleh pria tua tersebut. Melihat ini, narapidana itu terkejut. Ia tidak ingin membusuk seumur hidup di penjara seperti pria tua itu. Saat itu juga muncul rencana gila di pikirannya. Rencana untuk melarikan diri dari penjara. Ia memulai langkah pertamanya secara diam-diam. Ia mulai menggosok sendok pada sepatu kulitnya dan membuat alasan untuk memanggil sipir penjara agar bisa meminta sendok baru. Sipir tidak curiga sama sekali, dan Jack bersama temannya pergi ke dapur untuk mengambil sendok pengganti. Di sana, salah satu temannya mengalihkan perhatian sipir, sementara Jack dengan cepat mencuri sendok tambahan. Begitu kembali ke barak, ia langsung mulai menjalankan misinya untuk kabur dari penjara. Ia meletakkan batang korek api ke dalam kotak logam, mematahkan sendok, membuka gunting kuku untuk mengambil pisaunya, dan menggosok koin untuk membuat bubuk yang mudah terbakar. Lalu ia menggabungkan sendok, pisau, dan bubuk itu menjadi alat penggali kecil. Tujuannya adalah untuk menembus dinding. Namun tiba-tiba seorang sipir datang untuk inspeksi. Seorang narapidana di sebelahnya memberi peringatan, dan Jack dengan cepat menutup lubang galiannya dengan kotak, lalu membuang tanahnya ke toilet. Namun karena gugup, pisaunya terjatuh ke lantai. Untungnya, penglihatan sipir itu buruk dan tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Jack sadar bahwa jeruji besi terlalu kuat untuk dibengkokkan. Jadi ketika dia pergi ke bengkel, dia diam-diam membuat alat khusus untuk memotong jeruji itu. Tapi saat keluar, alat itu terdeteksi oleh detektor logam. Namun, hasil pemeriksaan tidak menemukan apa-apa, karena alat sebenarnya disembunyikan Jack di dalam sol sepatunya. Kini dengan alat yang tepat, ia mulai menggali jalan menuju pipa dan menemukan bahwa pipa itu mengarah ke atap penjara. Tapi ia tidak melakukan semuanya sendirian. Ia melibatkan narapidana lain dalam rencananya agar tidak dikhianati. Pada tahap selanjutnya, Jack menggunakan koran, tanah, dan cat untuk membuat kepala manusia palsu, agar ketika mereka kabur malam hari, terlihat seperti mereka masih tidur di ranjang. Ia bahkan mencabut bulu tubuhnya sendiri dan menempelkannya pada kepala palsu, agar terlihat lebih nyata. Malam sebelum pelarian, kepala penjara datang untuk inspeksi sendiri. Ia mengangkat kotak untuk memeriksa, tapi persiapan Jack begitu sempurna hingga kepala palsu itu tidak ketahuan. Namun sebelum pergi, kepala penjara memberikan kejutan besar. Penjara itu terletak di tengah laut, dikelilingi air di segala arah. Tak ada waktu lagi. Malam itu juga, ketiga narapidana, Jack, Romy, dan satu rekan lainnya, meletakkan kepala palsu di ranjang mereka dan turun ke dalam terowongan pelarian. Penjaga melakukan patroli tapi tertipu oleh kepala palsu. Setelah mencapai atap, mereka mulai turun menggunakan pipa air. Namun sebuah kesalahan terjadi. Romy menjatuhkan penutup pipa, menimbulkan suara keras. Beruntung mereka lolos dari perhatian para penjaga. Setelah sampai di bawah, mereka memakai jaket pelampung buatan sendiri dari jas hujan, lalu menyelam ke laut. Keesokan paginya, saat penjaga menghitung jumlah narapidana, mereka baru menyadari kebenarannya setelah melihat kepala palsu. Ketiga tahanan itu telah melarikan diri. Kepanikan pun melanda seluruh penjara. Pencarian besar-besaran dimulai. Helikopter diterbangkan, namun tak ada jejak ketiganya. Akhirnya pihak penjara menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan tenggelam di laut. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, tak ada yang tahu.